ada output yang 8,2 miliar tidak apa namanya tidak dapat dimanfaatkan. Sedangkan di sore ya bangunan yang dibangun dari kota itu yang tahun 2020 sampai 2022 ya masih ada yang bisa dimanfaatkan gitu ya, yang tidak efisien, tidak efektif gitu ya, yang perlu pengendalian tugas negara juga akan itu sebenarnya sampah kita tidak untuk seluruh dana posisi itu ya. Nah maka itu kita lihat realisasi penyerapan Dokter tahun 2020 jauh sebesar 2,3 triliun itu apa namanya dari anggaran 2029 ini sisanya masih ada 521 miliar atau 30% yang tidak digunakan. Jadi apa yang tadi dana itu mengalir dari pusat ke kas dengan daerah gitu. Tapi giliran dana itu dieksekusi itu kita perlu optimal. Itu tadi kebutuhan itu yang nanti menjadi dana serupa itu kan. Ya. Jadi kalau tadi performa dari sisi rekening kas negara, jadi seperti oke saja karena kita sangat tertib. Tapi pada saat masuk ke kantong pemerintah daerah untuk membelanjakan itu yang kita dorong bisa lebih optimal. Nah demikian juga provinsi tadi tidak cukup di perencanaan, di pelaksanaan pun kita harus melihat dari 10 paket itu tidak kecil. Ya 129 miliar itu perlu kita koreksi lagi. Jadi bisa kita bayar 147 tambah 129. Kalau itu tidak diawasi, kalau itu tidak dikoreksi, itu akan menjadi bagian dari uang yang akan keluar dari pemerintah kita. Nah inilah maka kata-kata tadi fungsi kita sebagai warning, fungsi kita yang memberikan peringatan ini, dia adalah angkanya terkoreksi. Jadi kalau misalnya angka ini tidak bisa bayarnya, tentu menjadi bagian dari transaksi. Harga yang seperti itu, nanti itu harga menjadi bagian yang akan dibayarkan, ya, dan juga pada saat lapangannya dan angka-angka itu tetap seperti itu adanya, sehingga itu juga bagian dari itu dasar eksekusi kepada si pelaksana. Nah ini barangkali bagian dari penguatan dari kami, itu bagian masukan dari kita semua. Nah demikian itu di Aceh, kita coba keluar bergeser ke Aceh besar dan seperti itu, kita melakukan pekerjaan memakai. Dan juga kita mengalami koreksi yang tidak kecil-kecil juga Bapak. Ya, kita juga mengalami koreksi itu menandakan apa? Makanya saya katakan dulu apa kampus dan semua masyarakat terus sama-sama untuk melihat adanya budaya marketing dan adanya budaya harga yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada di implementasi kita. Karena pengawasan DAK juga begitu Bapak. Jadi masih kita temukan itu yang tadi dana yang dikeluarkan pemerintah transfer ke daerah, tapi waktu menjadi tidak apa waktu kita lihat masih ada juga output sekitar 27,9 miliar yang tidak dimanfaatkan. Jadi saya melihat dari keuangan berusaha dan segera diturunkan ke daerah. Tapi waktu menjadi sesuatu kita kegiatan ya, yang masih kita publik dan itu masih ada juga yang tidak dimanfaatkan. Baik dalam barang sudah jadi, atau juga ada sisa dalam itu uang yang bercampur dengan keuangan yang lainnya, jangan-jangan tidak sesuai dengan apa-apa sasaran yang ada di akar itu. Nah, ini bagian dari penguatan yang bisa kita sampaikan. Nah kemarin juga kita melakukan review terhadap utang. Jadi ada pemerintah Aceh punya utang kepada 6 rekanan. Itu juga tidak meninggal dari persoalan. Kita juga melakukan evaluasi dan itu juga kita koreksi sampai 1,2 miliar dari 22,3 miliar diusulkan dibayarkan. Nah ini berarti apa? Kalau saya mengatakan ada sesuatu yang perlu kita semua, ada kegiatan fisik, kegiatan yang ada di yang lain sudah seperti itu Bapak pemeriksaan tol, misalnya proses progres segera di 3 aspek itu ya. Saya katakan bahwa 1 yang 2 itu hal-halnya sangat klasik ya. Masalah tanah, masalah yang lebih besar ya. Kita akan berharap tol itu segera bisa fungsional dan segera digerakkan supaya kita bisa
Belum begitu Bapak masih terjadi identifikasi beberapa masalah masalah tanah dan yang lainnya yang bisa lihat di sana ya apa namanya kita bisa informasikan yang kecil dalam program minum edukasi masyarakat terpadu dan sebagainya. Dan itu juga bagian dari warning yang akan diberikan itu sebagai generasi. Nah yang lebih lagi Bapak, kita punya sebenarnya masalah limbah kita itu bermasalah Pak. Itu harus kita masih pilih ke dua daerah dengan BEM tidak bisa. Padahal ada 3 apa namanya insinerator kita yang disebut pengolahan itu berfungsi. Apakah itu apa namanya dalam itu biaya kecil, selama 11,2 miliar. Pada saat sekarang kita masih ada di Bali Bangkok ini, pada kami bisa oleh Pak Luhut melihat apa limbah semuanya berapa ke Jawa semua gitu kan. Nah karena apa ternyata kalau limbah itu baik ya, foto kirim besar maupun itu ada semuanya susah. Ini kan malah banyak kan barang sudah ada di bawah besar dan ternyata kita tidak bisa. Nah berikutnya Bapak untuk pendampingan mutu, jadi kan kita bicara perencanaan ya, bicara pelaksanaannya, tapi mutunya juga kemarin kita ada kegiatan solusinya sekolah itu bersama dengan penjamin mutunya. Kalau itu juga masih banyak yang perlu kita koreksi atau kita sesuaikan dalam rangka sesuatu itu ya. Kita inginkan sampai karena kan kasihan kalau saya itu pergi dari sini ke Labuan itu ya kalau jalannya kan seperti ayunan ya mengapa? Karena kualitasnya sangat dilakukan. Tapi coba dulu kalau Labuan kata Tuhan itu sampai dengan sekarang jalannya jadi sampai sekarang itu ternyata kelihatan. Nah ini kita baru buat kesempatan kita coba lihat sisi kualitasnya dan itu perlu kita juga perbaiki. Ini sebagai gambaran kepada kita semua, bagaimana kita melakukan upaya-upaya pencegahan yang sampai apa namanya uang-uang yang tadi dikatakan yang sampai 1 rupiah pun dalam salah dimanfaatkan dan kita berusaha tapi tidak bisa sekian tapi kita berusaha. Nah untuk pengalaman yang bisa kan juga seperti itu Bapak. PDM kita ya, Bapak bisa lihat secara potret ya, PDM sebenarnya sebuah sarana yang sangat penting. Saya pikir ya dijual produk secara apa namanya tidak ada bukti apa namanya secara kebutuhan dasar lah namanya. Tapi kalau bisa lihat di sana dari perusahaan yang bisa dorong hanya 8 sehat. Banyak kurang sehat, lalu begitu sakit selalu akan menjadi beban daripada daerah. Ini padahal sebuah apa namanya bisnis yang saya perlu untuk didorong karena bagian dari bagaimana ekonomi kita bisa tumbuh kalau air terbaru sangat masalah apa namanya selain pabrik yang ada di bagus. Nah kita kemarin juga apa namanya waktu ke Bang Aceh kemarin mengenai masalah pembangunan gedungnya Pak. Kita bisa bicara Pak apakah Bang Aceh ingin membangun kantor pusat, kantor cabang. Nah itu juga di sektor perbankan pun juga kita melakukan koreksi terhadap perencanaan dan pembangunan baik kantor pusat maupun kantor cabang. Nah artinya apa ini juga semua sisi pemerintahan, sisi korporasi itu perlu berbagai semua. Nah itu yang berikutnya ini mengenai tadi realisasi katanya. Jadi hasil mulai kita kemarin ya realisasi mungkin kalau dibuatkan lagi gitu. Dari kalau tadi dari Pak Capwati itu jelaskan masuknya uang ke daerah. Ini kalau kita kemarin mengecek secara langsung itu bahwa realisasi pendapatan kita itu hanya 96,5% dari anggaran kita 2,9 triliun. Ya.
realisasinya Pak, realisasi belanja kita ya berdasarkan Desember itu hanya 40,9 triliun atau hanya 87,50% dari dana yang ada atau 46,7 triliun itu Aceh. Nanti maka kita berapa sih kita ini sampai dengan saat ini ada sekitar sekitar 4,2 kalau tidak salah timbangan asli. Bahasa kita itu ada sekitar 4,3 triliun. Nah, itu tadi dari dana-dana dari pusat tapi pada saat eksekusinya tidak bisa optimal. Nah, kalau di bawah lagi Pak, bagaimana ekonomi kita tumbuh? Berarti kan stimulus ekonomi kita kan sangat dibutuhkan oleh sumber pendapatan atau sumber keuangan negara yang daerah. Jadi untuk PBB saja Pak, kita kemarin itu hanya 93% yang mampu. Belanja modal kita yang akan kita eksekusi, kita hanya bisa baru mencapai 93,4%. Artinya setelah kita berkontrak pun yang kita mampu eksekusi uangnya itu hanya 86,3%. Jadi belanja modal yang harus menjadi pembiayaan ekonomi yang dibilang baik sudah kita terlambat proses eksekusinya dan waktu kita eksekusi dalam uang pun itu perlu menjadi kita karena masih ada harusnya kan dengan kondisi ekonomi dan kondisi kebutuhan masih bisa lebih dari itu kan. Ternyata ini masih soal sisi eksekusi belanja modal kita dalam bentuk real di lapangan. Nah, kalau realisasi kita dari dua perda yang kita lihat kemarin memang tadi sudah dikatakan tapi belum mandiri. Kita mengambil dua sebagai contoh kemarin buat kita hanya berarti fiskal kita hanya ya paling ini 0,13 yang dua daerah. Ketika dari yang 1,25 yang kembali jadi memperkuat apa tadi disampaikan oleh Kementerian Keuangan bahwa memang secara Aceh kita perlu mandiri. Ditambah kami mencoba kepada dua daerah yang itu ternyata memang terbukti seperti itu Aceh. Dan kali ini kemarin kita mengenai betul mal. Yang kemarin kita membicarakan sumber untuk bagaimana menjadi penyedia dana juga sekarang. Nah kemarin kita juga mencoba di betul mal itu ternyata ya masih ada persoalan juga. Baik cara kerjanya, tata kelolanya kan yang sudah terjadi, di mana penyaluran berdasarkan tablis, sehingga saja kan banyak jadi persoalan. Dan juga ada ketidaksinkronaisan antara pencatatan antara di Betul dengan yang ada di pemerintah Aceh karena berlangsung mereka mengatur bekerja dari pendapatan daerah. Dan penyaluran juga betul ada hal-hal yang perlu kita karena kita katakan harusnya ini kan amanah. Betul ini kan sumber yang harus dijaga betul, baik batas ini menjadi tidak bisa dipertahankan kita lagi masalah. Baik, mari kita sengaja melakukan pembinaan ke sana untuk tidak terjadi pengurangan keuangan baik secara tata kelola maupun secara penyaluran memberikan dana. Nah dari sisi pertanggungjawaban Bapak, nah ini yang paling agak mirip sedikit ini memperkuat kali yang tadi tidak ada sisi permasalahan dan nasional. Nah kalau kita melihat next mengenai masalah novel gitu. Nah kita lihat kami kemudian memberikan 3 tahun saja 2014, 2020, 2021 kita tangani meningkat dan kita sayang selalu saya katakan ini adalah orang-orang terbaiknya Aceh. Jadi siapa itu BA, KPA, BPK, penyedia, pengawat, penerima barang, bendahara, ya itu adalah pasti orang-orang yang harus tidak tergelincir dalam soal ini sebagai gambaran bahwa kita samping tadi yang sifatnya lebih kepada persoalan operasional, tapi ini sudah bermain di ranah hukum Pak. Ya, ini pasti akan bermasalah. Ya, kalau rata-rata ya sampai itu hampir tidak ada yang gagal di proses hukumnya. Tapi hampir berdikatakan untuk teman-teman kita ini
yang menjadi PA, yang menjadi PK, yang menjadi pengawas, penerima, dan juga bendahara, itu pasti akan bermasalah nanti setelah karir. Kenapa? Undang-undang kita mengatakan kalau orang kena hukum kurang 1 tahun saja, yang diberhentikan sekarang. Nah ini tidak hanya kita bicara uang yang berarti uang yang salah penggunaan, tetapi juga berefek kepada sumber daya terbaik Aceh. Nah, ini yang bisa saya katakan, ya apalagi mohon maaf, kalau seandainya mereka ini hanyalah sebagai apa ya, sebagai korban saja. Ya, kalau seandainya misalnya ya ada skandal besar, orang-orang yang gitu kan Pak, tapi benar masuk ke manajer pemerintahan, ternyata di sana ya punya jejak, punya apa namanya, punya record. Sementara yang punya kepentingan tadi tidak mempunyai record. Misalnya satu beasiswa, misalnya bagaimana, itu pasti akan lihat dalam teman-teman kita yang record secara sistem pemerintahan. Nah, ini barangkali sangat penting yang perlu kami sampaikan untuk perhatian kita. Nah, maka itu kami menyimpulkan bahwa federasi pengawasan yang kami lakukan ini baru tidak semua Pak, karena kita punya 350 report per tahun. Ini yang kemudian yang berkaitan saja dengan persoalan ekonomi dan itu perlu diperhatikan kita semua. Maka itu kami katakan federasi pengawasan yaitu berencana pelaksanaan pertanggungjawaban masih terdapat kelemahan dalam segala aspeknya. Maka kita perlu bersama-sama untuk melakukan perbaikan persoalan. Nah, karena kita melihat dampaknya dari angka ya bahwa kita masih simpan dan penyerapan kita masih rendah, sehingga karena rendahnya uang itu yang beredar yang eksekusi itu berefek kepada ekonomi, kepada pekerjaan, itu berefek kepada kemiskinan. Nah, maka itu kami menyarankan ya kita semua ini kita maka perlu dilakukan tindakan pencegahan ya. Yang itu mulai dari perencanaan yang efektif, yang kemudian yang kita lain adalah sirkulasi yang bersangkutan. Karena bagaimanapun kalau sudah terstruktur pola dan tidak tempatan. Yang kedua tentu yang perlu ada kewajiban dan pola risiko keuangan dalam negara. Yang berikutnya ini akan bisa menjadi masukan dalam 2009 yaitu penggunaan tools seperti PAI. Itu kami lihat apakah indikator kinerja keuangan negara itu sangat penting yang mengapa di realisasi vertikal itu sangat gampang dimonitor. Jadi serapan itu bisa dimonitor secara berkelanjutan. Nah kalau PAI ini juga nanti kita pilih nanti bisa dibuatkan untuk membantu supaya masyarakat bisa lebih yang juga itu kita menjaga seperti dapat miskin, jangan dua orang mengatakan ya kalau data statistik nanti akan mengatakan data makro, tapi data miskin itu perlu juga untuk bagaimana memiliki data dan PPS. Jadi itu menggunakan kekuatan mahasiswa dan juga kalian wajib bisa berdiri dari bangsa koalisi supaya nanti datanya bisa ada dua, ada data makro dan ada data mikro mengenai kemiskinan, sehingga nanti waktu kita melakukan intervensi terhadap kemiskinan juga akan bisa lebih maksimal, baik dari bantuan sosial maupun bantuan keuangan pemuda yang sangat berjasa. Sehingga kami berharap kolaborasi dan koordinasi secara intensif baik kami dan teman-teman semua biasa sangat penting agar semua kegiatan ekonomi dan Aceh bisa kita berikan. Saya pikir itu data kami lengkap saja karena memperkuat bahwa ada persoalan yang perlu untuk kita akan bisa bersama-sama baik kami sendirian, pemerintah daerah, korporasi dan juga kalangan kampus lah ya, karena bagaimanapun kalau melihat tanpa bantuan dari kampus jadi dia bisa lebih cepat untuk kita wujudkan mungkin itu yang dapat saya sampaikan dengan segala caranya. Kami semua kita berdiri dan berbudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Indra. Dan Bapak dan Ibu, masih ada satu nama lagi, yaitu dari BPS yang akan disampaikan oleh Koordinator Fungsi
Fungsi Statistik Distribusi BPS kepada Bapak Muhammad Irawan. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan, para narasumber, rekan-rekan akademisi, rekan-rekan desa, serta semua peserta kegiatan yang diadakan makro ekonomi Aceh 2022 ini. Perkenalkan, kami mewakili Kepala BPS Provinsi Aceh memaparkan beberapa indikator ekonomi Aceh pada tahun 2021. Indikator utama yaitu inflasi 2021. Inflasi 2021 itu YoY sebesar 2,24%. Demikian pula dengan inflasi kalender 2,24%. Bagi informasi bahwa pada bulan Desember maka angka inflasi YoY dan tahun kalender itu akan memiliki angka yang sama. Dengan inflasi sebesar 2,24 dapat dipastikan bahwa inflasi di Aceh ini terkendali. Demikian halnya yang disampaikan oleh Bapak dari BI. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini target inflasi Aceh pun dapat tercapai. Kemudian kita lihat beberapa komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi di Aceh. Yang tertinggi itu minyak goreng sebesar 0,40%, angkutan udara, ikan tongkol, ikan tuna, ikan dentis. Nah, ini sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Sofadi bahwa nampaknya ikan di Aceh ini masih memberikan andil terhadap inflasi. Salah satunya adalah harga yang cukup fluktuatif. Harapannya dengan adanya cold storage, stok ikan itu dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jadi ketika hasil tangkapan di laut itu berkurang, tapi stok ikan di pasar itu tetap stabil sehingga tidak terjadi kenaikan harga yang signifikan. Dan pada tahun 2021 ini inflasi sedikit tertahan karena adanya andil deflasi dari komoditas cabai merah, bawang merah, termasuk pakaian muslim. Nah, ini untuk komoditas cabai merah tahun ini memang memberikan andil deflasi, tapi beberapa bulan cabai merah pun memberikan andil inflasi. Syukur dengan adanya andil deflasi terhadap cabai merah secara totali inflasi di Aceh itu 2,24%. Selanjutnya kita lihat bagaimana ekspor impor di Aceh pada tahun 2021 ini. Secara kumulatif selama Januari sampai November, ekspor Aceh itu sebesar 442,56 juta US dollar, naik 65,48% secara C2C, di mana komoditas ekspor terbesar yaitu bahan bakar mineral sebesar 299,23 juta US dollar atau share 67,61%. Kemudian yang kedua, komoditas terbesar kedua adalah kopi, teh, atau rempah-rempah, itu sebesar 63,99 juta US dollar atau 14,46%. Kita lihat bagaimana pangsa ekspor non-migas terbesar itu yang pertama ke India sebesar 259,20 juta US dollar atau 58,57%. Nampaknya India masih ekspor terbesar yang lebih dari 50%. Kemudian bangsa ekspor yang kedua yaitu ke Thailand sebesar 47,96 juta US dollar dengan share sebesar 10,84%. Sedangkan negara yang ketiga adalah Amerika Serikat sebesar 34,65 juta US dollar atau share 7,83%. Kemudian kita lihat bagaimana dengan impor. Ya, impor Aceh kumulatif Januari November 2021 itu sebesar 42,86 juta US dollar atau naik 81,97% secara C2C. Sedangkan untuk non migas Januari November 2021 sebesar 38,16 juta US dollar atau naik 95,95% secara C2C. Di mana untuk
impor, komoditas non migas terbesar itu mesin atau pesawat mekanik sebesar 35,03 juta US dollar atau share 91,80%, dan bahan kimia organik sebesar 1,73 juta US dollar atau share sebesar 4,54%. Kita lihat negara mana yang memberikan impor terbesar ke Aceh ya. Aceh melakukan impor terbesar yang pertama dari Tiongkok sebesar 35,31 juta US dollar atau 92,54%. Kemudian kedua dari Singapura sebesar 1,73 juta US dollar atau share 4,54%. Dan yang ketiga adalah Thailand sebesar 1,11 juta US dollar atau share 2,92%. Sedikit mereview ke belakang terkait dengan inflasi tadi disampaikan oleh Pak Kris bahwa terjadi defisit komoditas pangan itu diantaranya adalah telur ayam ras dan gula pasir. Nah ini searah Pak Kris dengan data yang dilakukan oleh BPS melalui survei pola distribusi. Kami dari BPS melakukan survei pola distribusi bahwa beberapa komoditas itu memiliki margin perdagangan dan pengangkutan. Untuk minyak goreng itu marginnya 18%. Jadi margin itu harga dari produsen sampai dengan ke tingkat konsumen itu ada 18%. Tentu kalau untuk minyak goreng ini dominasi dari luar Aceh. Kemudian yang sangat menarik adalah gula pasir, itu margin perdagangan dan pengangkutannya itu 37,43%. Jadi cukup tinggi ya harga gula pasir dari level produsen sampai ke tangan konsumen. Tentu produsen yang dimaksud ini adalah barang masuk yang dominan mungkin adalah dari Medan. Itu terkait dengan neraca perdagangan karena beberapa materi sudah disampaikan oleh dari BI, di mana untuk neraca perdagangan periode Januari November ini surplus sebesar 399,70 juta US dollar karena nilai ekspor kita yang jauh lebih tinggi dibandingkan nilai impor Aceh selama Januari November 2021. Sedangkan dilihat secara Turki, ekonomi Aceh triwulan 3 2021 itu meningkat 3,75% dengan migas, dan tanpa migas itu sebesar 1,34%. Pada grafik berikutnya kita lihat bagaimana lagi pertumbuhan PDB Aceh dengan migas terjadi fluktuasi, di mana pada triwulan keempat tahun 2020 terjadi penurunan, demikian halnya pada triwulan 1 2021. Namun pada triwulan ketiga 2021 itu PDB Aceh dan sumber pertumbuhan ekonomi berkembang usaha, di mana distribusi terbesar itu pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 29,84%. Kemudian perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 13,81%, dan konstruksi sebesar 8%. Kita lihat di mana sumber pertumbuhan negatif, yaitu dari pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar minus 0,95%, konstruksi minus 0,33%, dan penyediaan akomodasi dan makanan minuman sebesar minus 0,16%. Sedangkan untuk sumber pertumbuhan tertinggi itu dari sektor transportasi dan pergudangan sebesar 0,90%, perdagangan besar dan eceran 0,82%, kemudian pertambangan dan penggalian sebesar 0,75%. Kemudian kita akan lihat untuk pertumbuhan PDB pada triwulan 3 2021 ini, kita lihat pertumbuhan PDB tertinggi menurut lapangan usaha dan menurut pengeluaran, di mana pertumbuhan PDB tertinggi menurut lapangan usaha pada triwulan 3 tahun 2021 itu pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar 38,37%. Kemudian
jasa perusahaan sebesar 15,92% dan real estate sebesar 11,49%. Itu pertumbuhan secara P2P. Sedangkan pertumbuhan tertinggi pertumbuhan YoY menurut lapangan usaha itu sektor transportasi dan pergudangan sebesar 17,07%. Kemudian terbesar kedua real estate 12,73% dan terbesar ketiga informasi dan komunikasi sebesar 11,98%. Selanjutnya kita lihat pertumbuhan kinerja tertinggi menurut pengeluaran pada triwulan 3 2021. Kita lihat pertumbuhan YoY tertinggi yaitu impor luar negeri sebesar 94,74%. Kemudian ekspor luar negeri sebesar 36,01% dan pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 3,04%. Sedangkan pertumbuhan tertinggi P2P yaitu pengeluaran konsumsi LNPRT sebesar 4,41%, kemudian pembentukan modal tetap bruto 3,53% dan pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 1,55%. Demikian beberapa data indikator yang dapat kami sampaikan dari BPS karena sebagian besar pun sudah disampaikan oleh narasumber lain. Kemudian kami informasikan untuk beberapa kegiatan BPS pada slide berikutnya yaitu SBH 2022 yaitu survei biaya hidup 2022. Sekedar informasi bahwa kegiatan survei biaya hidup 2022 ini untuk mengupdate tahun dasar perhitungan inflasi. Nah, harapannya dengan survei biaya hidup ini akan tertangkap bagaimana pola konsumsi rumah tangga yang lebih terbaru, lebih update. Sebagaimana pada saat ini konsumsi untuk masker dan hand sanitizer itu relatif tinggi, namun tidak tercakup dalam inflasi yang selama ini kami rilis. Karena pada tahun dasar 2018 untuk masker dan hand sanitizer tidak menjadi cakupan inflasi karena pada tahun 2018 tentu belum banyak rumah tangga yang mengkonsumsi masker ataupun hand sanitizer. Prediksi kami pada saat SBH 2022 ini akan muncul komoditas masker dan hand sanitizer, sehingga bisa saja ketika terjadi kenaikan harga pada komoditas masker maka inflasi akan tinggi. Kemudian kegiatan yang kedua adalah sensus pertanian pada tahun 2023. Nah, ini untuk tahun 2022 masih dilakukan persiapan yaitu berupa pemetaan. Demikian yang dapat kami sampaikan beberapa data indikator dari BPS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk narasumber kita. Dan saya akan memberikan pantun sedikit. Dan pasangan merah hendak ke pasar Aceh. Nyari lirik, mendapatnya ikan 9. Terima kasih kami sebagian masyarakat Aceh atas dedikasi Bapak Ibu di forum tim 9. Baik, materi telah habis disampaikan oleh para narasumber. Sini kita akan membuka sesi diskusi dan tanya jawab. Dan mengingat waktu, kita akan membuka segmen pertama dengan 3 pertanyaan dan mohon untuk menyebutkan nama, asal dari mana, dan ditujukan kepada siapa. Dan untuk pertanyaan agar langsung kepada pokok yang akan ditanya. Baik, kami persilahkan. Ada dari wartawan, dipersilahkan. Baik yang online bisa untuk bertanya, yang mengikuti secara online bisa. Ternyata bisa, silahkan raise hand. Admin nanti akan memonitor. Mungkin ada dari yang via Zoom. 1 baru. Ada lagi yang di ruangan ini? Pak Desmond? Biasanya Pak Desmond ini. Pertanyaannya banyak ya Pak Desmond. Bang, silakan. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza dari Media Aceh Online. Mungkin langsung saja untuk Pak Safwadi. Persoalan ekonomi Aceh ini Pak, sebelumnya juga pernah disampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya. Awalnya juga 2019 awal-awal Pak Saf di sini juga pernah menyampaikan bahwa Aceh, persoalan kemiskinan Aceh ini karena kita mengekspor bahan mentah. Tapi sampai 2022 sekarang juga kita masih membahas persoalan yang sama. Yang ingin saya sampaikan, persoalan ekonomi Aceh ini apakah pernah dibahas secara spesifik dengan pemangku kepentingan di Aceh, baik eksekutif dan legislatif? Saran saya, kalau bisa ada pertemuan khusus pihak-pihak bapak-bapak di depan dengan eksekutif dan legislatif di Aceh membahas peta persoalan kemiskinan di Aceh dan ada tindak lanjut atau solusi penyelesaiannya. Jika hanya kita menyampaikan harapan atau persoalannya dan tahun-tahun ke depan juga kita menyampaikan hal sama, mungkin tidak ada penyelesaian. Harapan kami ini bisa dilakukan pertemuan kontinu, disampaikan persoalannya, pemetaannya, dan ada tindak lanjut mempertanyakan bagaimana langkah solusi penyelesaiannya. Kedua, Pak Saf juga tadi menyampaikan Aceh memiliki potensi alam yang luar biasa, anggaran yang besar, tapi angka kemiskinan kita tinggi. Pak Saf menyebutkan ada sesuatu yang salah. Saya berharap sesuatu ini bisa diungkapkan, atau jika pun tidak bisa diungkapkan ke publik, ini bisa dibahas bersama pemangku kepentingan di Aceh, mengungkap sesuatu ini dan dicari solusinya juga. Ketiga, tadi dari Bank Indonesia menyampaikan kita tidak memproduksi hasil sendiri, gimana asal begitu dipetik langsung dijual. Mungkin bisa dijelaskan apa penyebab kita tidak bisa memproduksi sendiri. Mungkin harapan dari saya juga APBA Aceh atau dana otsus Aceh bisa difokuskan untuk sektor-sektor produktif. Mungkin tahun ini difokuskan untuk sektor perikanan, mungkin tahun depan bisa dioptimalkan untuk sektor lainnya, di mana ada pengalokasian anggaran khusus, di mana tidak setengah-setengah. Jadi misalnya mendirikan pabrik minyak goreng, di mana pengolah CPO menghasilkan minyak goreng produksi Aceh, atau begitu juga sektor-sektor lainnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ada 3 ya tadi ya, 3 pertanyaan. Bisa langsung dijawab saja, bapak-bapak yang ada di depan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Reza, terima kasih masukan luar biasa dari teman-teman wartawan. Saya sangat paham, konsen sekali dengan hal yang sama. Banyak sudah pernah kita ajukan, pernah kita sampaikan, dan teman-teman wartawan juga sudah menulis berulang kali di berbagai kesempatan bahwa Aceh harus bergerak dengan cara yang berbeda, tidak boleh dengan cara yang sama, dan ini belum berubah. Benar sekali bahwa sampai hari ini sudah ada perubahan, Pak Reza, saya sampaikan sudah ada perubahan. Mungkin informasi ke teman-teman juga. Kalau dulu di tahun 2019 hampir semuanya kita ekspor dari Medan, dari luar. Sekarang sudah ada. Tahun 2021 kemarin 14 kali kita mengekspor CPO langsung dari Mame ya. Karena total penghasilan CPO kita hampir 470.000 dan 70.000-nya sudah kita kirim dari Mame kemarin, alhamdulillah. Makanya tadi disampaikan oleh teman-teman statistik tadi, angka ekspor kita lebih besar memang, tapi yang tercakup itu hanya yang itu saja tuh, yang 70.000 itu. Sisanya yang 400.000 lagi tidak bisa diklaim punya kita karena harus bisa dibawa ke Medan, sampai di Medan dicampur dengan komoditi yang ada di Medan. Jadi ketika dicampur dengan komoditi yang ada di Medan, statusnya sudah sulit untuk mendetek punya kita berapa, punya Medan berapa. Akhirnya yang terdata di sana di Belawan adalah produk dari Sumatera Utara gitu. Yang 400.000 tidak terdata di kita. Tapi kalau sekiranya yang berangkat ke Sumatera Utara, yang berangkat satu kapal kita punya semua, tidak bercampur daerah lain, itu bisa Pak. Langsung Pak Detasi pasti akan mencatat bahwa itu seluruhnya di kita gitu. Di dokumen PIB kami juga mudah. Di dalam dokumen ekspor kami, di satu kolom 27 itu ada menyatakan daerah asal mana, asal barangnya di mana Pak Reza.
Tapi karena gue bercampur, ketika bercampur terkonsolidasi dengan barang-barang lain dari daerah lain, kita nggak bisa klaim Pak. Di situ sulitnya, makanya itu sebab dari dulu kami sampaikan ekspor Aceh harusnya sebaiknya keluar langsung dari Aceh gitu. Kenapa kok ekspor Aceh keluar dari Aceh? Sehingga data kita tetap itu jadi data kita semua. Akibatnya transfer ke kita pun akan bertambah besar, kemandirian kita bertambah besar, tapi kan nggak diurus gitu. Ini yang jadi persoalan. Pak Reja, tahun 2019 sudah sampaikan. Kalau ditanya sudah kita koordinasi, sudah kita koordinasikan. Malah kita ada SK khusus ya Pak ya, buatkan SK khusus bahwa untuk pengetahuan kemiskinan Forum 9 ketemu dengan seluruh sekda Aceh dan difasilitasi oleh Pak Sekda tingkat 1 pada saat itu. Kita seperti ini juga kita bahas, tapi kemudian di tataran implementasinya yang jadi masalah. Kita sudah minta untuk ada triwulan ada review. Nah pelaksanaan itu yang masih tidak berjalan baik. Yang mudah-mudahan tahun 2022 ini jadi lebih intens kita lakukan gitu ya. Kemudian Aceh punya potensi besar. Kalau ditanya apa yang salah? Salahnya salah fokus Pak. Kalau ditanya salahnya salah fokus. Kita tidak melihat sesuatu yang mesti kita kerjakan sesuai dengan kelebihan kita. Jadi karena kita punya kelebihan, coba tadi data statistik yang disampaikan Pak dari BPS tadi. Potensi terbesar kita untuk PDRB itu 20-30% itu pertanian, perikanan, perkebunan. Tapi coba lihat kontribusinya minus kita lupa. Minus 0,29 ya. Atau kalau dia bisa buka punya statistik kita itu buka deh. Jadi ini fokusnya ke sana Pak. Jadi karena yang jadi fokusnya skala prioritasnya yang berbeda, jadi mengakibatkan kita jadi nggak optimal hasil gitu. Artinya gini, kita punya kelebihan di A, tapi kita lakukan yang B gitu. Jadi yang A tidak terurus gitu. Karena apa? Kelebihan kita adalah sesuatu yang menjadi alat yang bisa mengangkat kita. Karena fokusnya beda, hasilnya juga pasti beda. Kekurangan yang ada di Aceh di sini adalah tidak terselesaikannya masalah logistik. Itu nomor 1 Pak. Kontribusi logistik kita, tadi Bapak melihat tadi yang disampaikan teman-teman BPS tadi. Yang menjadi lucu gitulah. Apa tadi Pak namanya Pak? Margin loh Pak. Margin apa namanya? Margin perdagangan dari produsen ke konsumen itu yang terbesar gula tuh 40%. Margin perdagangan telur dari produsen ke konsumen akhir itu 15%. Itu artinya kalau ada margin yang besar itu ada gap Bapak di masalah logistiknya itu. Yang itu harusnya kita selesaikan, tapi karena kita di daerah tidak menyelesaikan masalah itu, maka tetap saja itu jadi masalah yang nggak membuat sebuah perubahan. Yang kedua, kalau ditanya kenapa kemudian potensi kita besar tapi tidak menghasilkan? Karena masalahnya infrastruktur penunjang bisnis kita tidak ada yang ngurus Pak. Saya katakan sekali lagi, infrastruktur penunjang bisnis kita tidak terfasilitasi. Akibatnya orang-orang yang ingin melakukan fasilitasi bisnis, orang-orang yang melakukan kegiatan bisnis tidak bisa mendapatkan disparitas harga keuntungan besar. Akibatnya mereka jadi enggan. Semua usaha kita lebih senang untuk langsung berurusan dari sini, kumpul, masuk truk, berangkat Medan, selesai Pak. Karena mereka nggak berurusan gitu. Karena fasilitas yang mereka harus ada di sini tidak tersedia gitu. Kalau bukan pelabuhannya Pak, bukan pelabuhannya. Malahayati bisa memuat untuk kapasitas kapal sampai 33.000 ton. Jadi jangan mengatakan bahwa kapal pelabuhan kita memadai Pak. Ekspor kita di Terumbuku itu bisa untuk CPO kita bisa muat sampai 6.000 ton. Dan itu sudah kita rutin jalani. Fasilitas pelabuhannya cukup. Fasilitas lain sebagai pendukung itu yang nggak cukup. Gudang kita tidak cukup banyak di Aceh Pak. Akibatnya muncullah kemudian biaya logistik kita yang saat ini di transportasi, karena 12% kontribusi sebuah nilai kita untuk semua produk kita itu 12% masuk ke transport Pak, karena harus multimoda. Berangkat dari Labuan Haji sampai ke Banda Aceh itu kontribusinya besar sekali Pak ya. Jadi kalau mau dibilang sekarang kenapa kemudian kita potensi besar tidak berkembang? Karena masalahnya infrastruktur penunjang aktivitas produksi, infrastruktur penunjang aktivitas bisnis kita belum kita fokuskan. Kita masih fokus pada infrastruktur dasar. Jadi tadi sampaikan oleh Pak Yusri, tidak akan mungkin bank berani masuk kepada kegiatan-kegiatan yang punya potensi tetapi tidak ada kepastian di situ. Pertanian, tidak ada yang berani masuk.
perikanan tidak ada yang berani masuk, padahal potensi yang membuat Aceh punya PAD sangat besar ada di situ. Akibatnya sekarang seluruh masyarakat kita survival sendiri, bekerja sendiri, semua sendiri, urus sendiri. Dan ini tidak menjadikan sebuah kontribusi pada perubahan kemajuan gitu. Jadi oleh karenanya kita berharap ke depan kita seluruhnya di Aceh, seluruh pemangku kepentingan di Aceh sudah bisa berfokus, Pak. Apa yang difokuskan? Fokus pada kelebihan. Jadi itu Pak Reza. Kalau kopi kita bagus, kopi kita unggul, pinang kita unggul, maka itu harus diurus, Pak. Karena kalau nggak diurus, akibatnya semua potensi itu bukan terbengkalai ya, tidak teroptimalkan. Pak Reza dan teman-teman wartawan semua, di sebelah barat Provinsi Aceh, di atas Semelu, kita punya lahan 1 juta mil. 1 juta mil lahan tangkapan ikan kita yang menangkap itu bukan orang Aceh. Akibatnya yang menangkap tuh kawan-kawan di Jawa Tengah datang ke situ tuh. Dari Nias datang ke situ. Sementara kita di Aceh tidak terfasilitasi dan tidak ada entitas yang mendorong untuk bisa mereka melakukan aktivitas itu. Akibatnya potensi perikanan kita terbuang begitu saja. Kan semua orang sudah tidak menjadi rahasia umum sekarang. Aceh swasembada beras. Kita hanya mengkonsumsi sekitar 900.000 ya Pak. Kalau saya nggak salah, 900.000 ton. Tapi kapasitas produksi kita 2,1 ribu ton Pak. Tapi menjadi nilai tambah, IP kita nggak naik Pak. Petani kita tidak mendapatkan nilai tambah. Prof. Jasman paling ahli. Ada tulisan beliau yang sangat saya luar biasa ya. Telur kita tadi 65.000 ton ya Pak. 65.000 ton itu Pak per tahun, tapi nggak ada yang ngurus. Jadi itu yang membuat akhirnya yang nggak salah gitu Pak. Karena masalahnya fokus kita bukan ke infrastruktur penunjang bisnis, bukan ke infrastruktur penunjang ekonomi produktif, tapi kita fokus pada infrastruktur dasar. Bahwa infrastruktur dasar harus difasilitasi, iya, tapi tentu harus kita cluster. Fasilitas infrastruktur dasar juga kita siapkan, tapi fasilitas penunjang bisnis, fasilitas penunjang industri, fasilitas hilirisasi yang akan mendorong kegiatan ekonomi produktif itu juga harus ada slotnya Pak Reza. Persis seperti Pak Reza sampaikan. Jadi sekarang tadi Pak Reza mudah-mudahan saya kita lakukan Pak Reza ya. Ke depan mudah-mudahan lebih fokus Pak. Semua entitas bukan hanya pemerintah daerah, tapi semua entitas termasuk kami di Forum 9 yang merupakan entitas-entitas pemerintah pusat yang menjadi wakil pemerintah pusat di daerah, masyarakat, termasuk di dalamnya Bapak Daya Kapdivi memegang peranan luar biasa untuk bisa sama-sama kita menggerakkan ekonomi Aceh untuk bergerak bertumbuh dan ke arah yang membuat semua juga. Mungkin itu Pak Reza dari saya. Silakan Pak Hakim untuk bisa melengkapi. Terima kasih. Saya melengkapi jawaban Pak Sab yang sebenarnya sudah sangat lengkap. Kita nggak bisa menegasikan bahwa untuk bisa kita tidak hanya petik jual, itu dua peran utama baik dari sisi pemerintah dan itu mungkin PR besar yang kita bersama-sama dan swasta. Swasta posisinya sebenarnya lebih ke arah agak nunggu. Jadi kalau kita yang disampaikan Pak Sab tadi bisa kita jalankan, terutama adalah memang kita bisa meyakinkan atau melahirkan para pemimpin daerah, para bupati yang jiwanya jiwa entrepreneur itu pasti akan berbeda. Kita bisa lihat teman-teman semuanya bisa lihat beberapa kabupaten kota di Aceh yang punya style bupati seperti itu pasti akan berbeda. Dan itulah sebenarnya kunci utamanya. Kita lihat di daerah lain seperti ide misalnya di Payakumbuh, di tempatnya Bu Supriya, itu wali kotanya kalau memang memiliki style seperti itu juga benar apa yang dibutuhkan oleh rendang. Mereka kan ini rendangnya sudah itu bagaimana yang kecil-kecil tetap hidup, tetapi dia bisa ekonomis, scale of business bisa masuk. Yang dilakukan adalah pemerintah daerah yang membangun apa yang disebut sharing factory, sharing kitchen. Mereka nggak perlu punya dapur sendiri-sendiri untuk bisa nanti dikalengkan, bisa ekspor, bisa dijual dengan kondisi yang baik, yang sudah keluar sertifikasinya, itu difasilitasi.
terlihat kan fokus, pemerintahnya fokus, entrepreneurship-nya seorang pemimpin daerah ada. Itu mungkin itulah yang menurut saya, menurut kita lah, nanti ayo bersama-sama fokus potensinya apa, di situ bisa dibuat tanda kutip nilai tambah apa, itulah yang harus difasilitasi. Kita punya coklat, kita punya padi, kita punya nilam, kita punya ikan, apapun. Dan yang paling penting sebenarnya anggaran pemerintah, mohon maaf, anggaran pemerintah untuk sesegera mungkin juga dialokasikan yang produktif. Nah, Pak Indra tadi sebenarnya juga mengingatkan anggarannya nganggur sedikit banyaknya di masa di perencanaan, ya dari perencanaan kita arahkan ke produktif. Itu kita juga akan berkawal supaya bisa dan memang yang bisa memunculkan ide produktif itu ya yang mempunyai entrepreneurship. Kalau enggak ya berulang aja terus. Nah itu mudah-mudahan kalau kita memulai dengan cara entrepreneurship yang dimunculkan oleh para kepala daerah, dan kami di sini sebenarnya sangat mau untuk bisa mendampingi entrepreneurship-nya itu muncul. Bukan kami entrepreneur, tapi kami mempunyai teman-teman yang di luar Aceh yang bisa kita tinggal tiru kok. Di situ apa yang mau dikembangkan, kemamah ya udah berarti rendang. Apalagi tadi ikan di besarnya. Kita senang teman-teman yang di Jawa Tengah yang tadi pengusaha ikan yang mencari di sini itu sampai saya jadi kenal Pak, namanya Pak Marno. Dia mengatakan gini, Pak, saya itu bingung. Saya itu punya kapal yang berlokasi itu di perairan Aceh. Itu kalau butuh pulang pergi ke Juwana, mereka dari Juwana Pak, itu butuh 2 minggu. Itu masih untung. Tapi kalau di Aceh yang menangkap sendiri, kan kebanyakan. Dia Pak Mano mau mengajari di sini karena Pak kita udah ketemu kan Pak. Itu tadi kami punya teman yang ada di tempat lain yang Pak Mano mengajari, silakan. Mudah-mudahan nanti kita mulai ya satu kapal yang dari teman-teman yang diinvestasikan oleh Panglima Laut, dikasih nama Panglima Laut 1 mana. Karena kapal itu sekarang sedang uji coba di Jawa bagian selatan, untuk nanti mudah-mudahan dalam 2 bulan ke depan kita sini. Dan itu seharusnya punya banyak artinya di Aceh, bukan hanya cuma satu. Itu sebagai contoh, mudah-mudahan Mas Riza bisa menyimpulkan kira-kira itu yang bisa kita lakukan bersama-sama. Terima kasih. 3 pertanyaan dari Pak Reza tadi sudah diterima ya? Ya, baik. Mengingat waktu kepada Ibu, sepertinya tidak memungkinkan untuk kita membuka tanya jawab. Namun pertanyaan Bapak dan Ibu dapat disampaikan melalui panitia, nanti kita tampung dan akan kita berikan kepada para narasumber. Baik, kita akan lanjutkan ke rekomendasi bersama yang akan disampaikan oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Aceh. Dipersilakan Pak Sabri. Baik, kami teman-teman wartawan